Hai, perkenalkan nama saya Stefania Angela Kusna Susenggo dengan NPM 185078833. Saya mahasiswa aktif Universitas Widya Dharma. Di sini saya akan melanjutkan presentasi saya tentang penjelasan subbudaya dan kaitannya terhadap perilaku konsumen. Pengertian subbudaya. Subbudaya merupakan atau biasa disebut dengan subkultural adalah sekelompok kepercayaan individu yang berbeda-beda, di mana ada kebudayaan induk sebuah individu. Subbudaya meliputi kewarganegaraan, agama, kelompok ras, dan daerah geografis. Banyak subbudaya yang dapat disambungkan pada pangsa pasar penting. Orang pemasaran seringkali merancang produk dengan program pemasaran yang disesuaikan dengan minat konsumen atau dengan kebutuhan konsumen. Berdasarkan analisis subbudaya, ada beberapa variabel yang terbentuk dari subbudaya. Geografis yang menjelaskan karakteristik suatu populasi dan suatu kelompokan orang, di mana karakteristik itu yang sama. Variabel yang termasuk dari demografis tersebut adalah subbudaya etnis, subbudaya agama, subbudaya geografis, subbudaya usia, subbudaya jenis kelamin, dan subbudaya ras. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari subbudaya tersebut, yaitu yang pertama, subbudaya agama, di mana suatu perusahaan akan menjelaskan atau memaparkan suatu produknya dengan menjelaskan produknya itu halal atau tidak, karena mayoritas penduduk Indonesia yaitu Islam. Jadi kita harus menghargai serta memperlihatkan bahwa kita juga menghargai mereka, bahwa mereka akan mengonsumsi barang yang halal. Jadi sebuah perusahaan harus memberitahukan di produknya agar produknya halal. Yang kedua ada subbudaya ras, di mana suatu perusahaan dapat memproduksi suatu produk yang sesuai dengan ras. Contohnya, saya sebagai orang Cina, nah kulit saya putih, jadi saya akan mencari bedak yang putih. Jadi perusahaan harus mengikuti kemauan produsen yang banyak, di mana banyak kelompokan orang Cina misalnya ingin menggunakan produk bedak yang sesuai dengan putih wajah mereka, sehingga produk tersebut nyaman mereka gunakan. Jadi perusahaan harus beradaptasi dengan etnis yang ingin menggunakan produk mereka. Yang ketiga yaitu usia, di mana produsen atau perusahaan harus melihat usia pasar mereka. Misalkan mereka ingin memproduksi sampo anak-anak, jadi mereka harus melihat pangsa pasar mereka seperti apa untuk anak-anak. Jadi mereka harus usaha untuk menjelaskan kepada anak-anak tersebut dengan berbagai macam cara. Dengan usia yang sebegitu muda, mereka harus menjelaskan pada anak itu bahwa produk itu menarik mereka untuk membeli. Yang keempat yaitu subbudaya jenis kelamin, di mana perusahaan harus mengeluarkan produk yang terdiri dari dua jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Contohnya Garnier mengeluarkan dua produk, yaitu untuk perempuan dan untuk men, yaitu laki-laki, di mana produk itu bisa digunakan oleh dua jenis kelamin. Yang terakhir ada subbudaya geografis dan regional. Subbudaya geografis menggambarkan dan menganalisis cara bahasa, agama, ekonomi, pemerintahan, aktivitas, serta aktivitas budaya. Contohnya di kampung, mayoritas orang kampung adalah petani, di mana mereka akan
mencari kontraktor untuk membantu mereka bertani. Jadi perusahaan harus menengok geografis sekitar perusahaan, apa yang masyarakat butuhkan. Seperti di kampung yaitu bertani, jadi masyarakat lebih memilih untuk mencari kontraktor atau mobil untuk mengangkut hasil sawah serta mesin padi untuk menggiling padi. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.